Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisam Hilmanjaya dengan NIM 19060099 akan membacakan materi pertemuan 15 teori Midral mengenai dampak publik. Gunnar Midral lahir di Gustav, daerah Dalarna, Swedia, 6 Desember 1898. Beliau adalah seorang ekonom dari politikus Swedia dan juga merupakan anggota parlemen dari Sosial Demokrat yang menjadi sebagai Menteri Perdagangan Swedia antara 1945 sampai 1947. Selain itu, beliau juga merupakan profesor ekonomi kerakyatan di Fakultas Ekonomi Stockholm antara tahun 1933 sampai 1947. Dan pada tahun 1960 sampai 1967, beliau menjabat sebagai profesor ekonomi internasional di Universitas Stockholm. Pada tahun 1974, Midral menerima penghargaan Nobel Ekonomi yang ditemukan bersamaan dengan Friedrich August Hayek. Pada pertengahan tahun 1950-an, Gunnar Midral melontarkan tesis tentang latar belakang yang terjadi di negara berkembang. Menurut Midral, adanya hubungan ekonomi antara negara maju dengan negara berkembang justru menimbulkan ketimpangan internasional dalam pendapatan per kapita dan kemiskinan di negara berkembang. Midral membangun teori keterbelakangan dan pembangunan ekonomi di sekitar ide ketimpangan regional pada taraf nasional dan internasional. Untuk menjelaskan hal itu, dia memakai ide dampak balik dan dampak besar. Teori Midral mengenai dampak balik dalam Mejejingan 2007 H211 berpendapat bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses sebab penyebab sirkuler yang membuat si kaya mendapat keuntungan dan semakin banyak dan mereka yang tertinggal di belakang menjadi semakin terhambat. Dampak balik atau Bakhuas efek cenderung membesar dan dampak besar spread efek semakin mengecil. Semakin kumulatif kecenderungan ini semakin pengaruhi ketimpangan internasional menyebabkan ketimpangan regional dengan negara terbelakang. Midral dalam Jingan mendefinisikan dampak balik sebagai semua perubahan yang bersifat merugikan dari ekspansi suatu ekonomi di suatu tempat karena sebab-sebab di luar tempat itu. Dalam istilah ini, Midral memasukkan dalam migrasi, perpindahan modal, dan perdagangan serta keseluruhan dampak yang timbul dari proses sebab musabab sirkuler antara faktor-faktor baik non-ekonomi maupun ekonomi. Dampak sebab menunjuk pada momentum pembangunan yang menyebar secara fungsional dari pengembangan ekonomi ke wilayah-wilayah lainnya. Sebab utama ketimpangan nasional menurut Midral adalah keuntungan dampak balik dan lemahnya dampak sebesar di negara terbelakang. 16 ketimpangan regional berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif laba inilah yang mendorong berkembangnya pembangunan berpusat di wilayah-wilayah yang memiliki harapan laba tinggi, sementara wilayah-wilayah lain tetap terlantar. Penyebab gejala ini menurut Profesor Midral ialah peranan bebas kekuatan pasar, yaitu cenderung memperluas berbandingkan persempit ketimpangan regional. Midral juga mengungkapkan bahwa perpindahan modal cenderung meningkatkan ketimpangan wilayah di wilayah maju. Permintaan yang meningkatkan akan meningkatkan investasi yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya. Lingkup investasi yang lebih baik pada setara pengembangan dapat menciptakan kelakangan modal di wilayah terbelakang. Menurut Midral, upaya untuk membatas merat kemiskinan di negara berkembang harus dilakukan dengan campur tangan pemerintah, terutama dalam mempengaruhi kekuatan pasar bebas. Kemudian tentang teori keunggulan komparatif yang digunakan oleh ahli ekonomi neoklasik tidak dapat dijadikan ditunjuk untuk proses alokasi sumber-sumber ekonomi. Harus ada perlindungan atas industri-industri rakyat yang belum berkembang dari persaingan luar negeri. Pembangunan negara-negara maju akan menyebabkan keadaan yang dapat menimbulkan hambatan yang lebih besar bagi negara-negara yang terbelakang untuk dapat maju dan berkembang. Keadaan yang dapat menghambat pembangunan ini disebut back effect. Kemudian keadaan yang dapat mendorong pembangunan negara yang lebih miskin disebut spread effect. Bagi Midral, satu-satunya cara untuk mengurangi efek dari spatial inequalities adalah melalui investasi pemerintah. Menurutnya, apabila perencanaan pemerintah lebih efisiensi, maka tidak perlu ada variasi wilayah dalam angka pertumbuhan ekonominya. Akan tetapi, ia menyadari sepenuhnya bahwa dalam banyak situasi, pemerintah dalam banyak negara tidak mampu mencapai hal tersebut. Menurutnya, perlu adanya strong stress untuk menjamin agar mekanisme perencanaan dapat diimplementasikan dan menjadikan Midral mengenai perencanaan sebagai suatu solusi bagi masalah-masalah pembangunan. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya pamit. Banyak-banyak salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.